Misteri Ogoh-ogoh Bali. Dari mana asal patung raksasa yang mengguncang malam sebelum Nyepi? Setiap tahun, tepat sehari sebelum Bali terdiam dalam kesunyian total, sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih mistis melintas di jalanan Pulau Dewata. Patung-patung raksasa dengan wajah menyeramkan diarak, digoyang, diteriakin, lalu dibakar habis. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang pertama kali membuatnya? Mengapa harus dibakar? Dan apa yang sebenarnya terjadi jika ritual ini tidak dilakukan? Hari ini, kita akan membongkar asal-usul ogoh-ogoh, tradisi yang ternyata lebih misterius dari yang kamu bayangkan. Bagian 1. Misteri nama. Mari kita mulai dari sesuatu yang sepele. Namanya, ogoh-ogoh. Kata ini berasal dari bahasa Bali, ogah-ogah, yang berarti sesuatu yang digoyang-goyangkan. Tapi ini bukan sekedar nama deskriptif. Di balik gerakan menggoyang itu tersimpan filosofi yang dalam. Setiap goyangan melambangkan kegoncangan batin manusia, dunia yang sedang dibersihkan dari energi negatif sebelum hari sunyi Nyepi tiba. Jadi, sejak pertama kali namanya disebut, ia sudah membawa pesan. Ada sesuatu yang harus diguncang agar bisa dilepaskan. Bagian 2. Asal-usul yang diperdebatkan. Dan sekarang, bagian yang paling membuat penasaran. Dari mana sebenarnya ogoh-ogoh berasal? Jawabannya, tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Dan itulah yang membuatnya misterius. Versi pertama, zaman dalam Balingkang. Ada yang menyebutkan ogoh-ogoh sudah ada sejak zaman Raja Dalem Balingkang, seorang raja legendaris Bali yang diyakini hidup ratusan tahun lalu. Pada masa itu, ogoh-ogoh digunakan dalam upacara pitrayatnya, ritual untuk menghormati arwah leluhur yang sudah meninggal. Tapi perhatikan ini, tidak ada satupun literatur tertulis yang bisa membuktikannya. Ogoh-ogoh bahkan tidak tercantum dalam kitab suci Hindu Veda. Ini patung yang digunakan jutaan orang setiap tahun, tapi asal-usulnya tidak pernah ditulis secara resmi. Versi kedua, tradisi Ndongding. Di Desa Selat, Karangasem, ada tradisi kuno bernama Ngusaban Dongding, sebuah ritual yang menggunakan patung-patung besar dalam prosesi keagamaan. Banyak sejarawan percaya inilah bibit awal dari apa yang kita kenal sebagai ogoh-ogoh hari ini. Versi ketiga, Barong Landung. Ada juga teori bahwa ogoh-ogoh terinspirasi dari Barong Landung dan tradisi ngelawang, ritual mengarak patung barong keliling desa untuk mengusir roh jahat. 3 versi, 3 asal yang berbeda, dan tidak satu pun bisa dibantah, tapi tidak satu pun bisa dibuktikan sepenuhnya. Bagian 3. Titik balik tahun 1983. Tapi ada satu momen yang mengubah segalanya, dan ini bisa dibuktikan. Tahun 1983, Presiden Soeharto menandatangani keputusan Presiden nomor 3 tahun 1983, menetapkan Nyepi sebagai hari libur nasional. Gubernur Bali saat itu, Prof. Ida Bagus Mantra, melihat ini sebagai momentum. Ia mengimbau seluruh masyarakat Hindu Bali untuk membuat patung ogoh-ogoh sebagai wujud buta kala yang diarak saat malam pengerupukan. Dan dunia Bali pun berubah. Sebelum 1983, ogoh-ogoh ada, tapi belum menjadi tradisi massal. Setelah 1983, ia meledak. Setiap banjar berlomba, setiap desa punya versinya sendiri. Bahkan, ogoh-ogoh kemudian masuk ke pesta kesenian Bali 12. Dari ritual spiritual, ia berevolusi menjadi kompetisi seni. Yang menarik, seorang seniman bernama Wayan Chandra dari Sanggar Gases Sesetan memperkirakan bahwa ogoh-ogoh sebetulnya sudah muncul sejak tahun 1950-an di lingkungan Puri Kesiman dan Pasar, jauh sebelum 1983. Tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya, sampai negara ikut campur. Bagian 4. Buta kala. Apa yang sesungguhnya direpresentasikan? Sekarang bagian yang paling penting untuk dipahami, dan yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mengira ogoh-ogoh adalah representasi iblis atau setan, tapi itu tidak tepat. Dalam ajaran Hindu Dharma, buta kala adalah simbol kekuatan waktu dan alam yang belum dijinakan. Ini bukan makhluk dari neraka, ini adalah gambaran dari sisi gelap manusia itu sendiri. Amarah, iri hati, keangkuhan, nafsu yang tidak terkendali.
Ketika kamu melihat wajah ogoh-ogoh yang menyeramkan itu, kamu sedang melihat cermin dari sisi terburuk dirimu sendiri. Dan ketika ia dibakar, itu bukan sekadar ritual. Itu adalah deklarasi kolektif bahwa seluruh komunitas bersama-sama memutuskan, kami membuang semua keburukan ini. Kami mulai baru. Ini yang disebut meditasi kolektif, bukan dalam keheningan, tapi dalam teriakan, api, dan asap. Bagian 5. Fakta-fakta tersembunyi. Dan sekarang, inilah fakta-fakta yang hampir tidak pernah diceritakan. Fakta pertama. Ogoh-ogoh harus diarak saat sandikala. Bukan sembarang waktu. Pawai harus dimulai saat sandikala. Momen peralihan antara siang dan malam, saat energi dunia diyakini paling labil. Disinilah buta kala dipercaya paling aktif. Fakta kedua. Ada desa yang dilarang membuat ogoh-ogoh. Di tengah hiruk-pikuk seluruh Bali berlomba membuat ogoh-ogoh terbesar, ada satu desa yang justru melarang tradisi ini. Desa adat Renon dan Pasar. Larangan ini sudah berlangsung sejak lama dan terus dijaga hingga kini. Alasan pastinya, disimpan rapat oleh adat setempat. Fakta ketiga. Ogoh-ogoh tidak wajib secara agama. Ini mengejutkan banyak orang. Pawai ogoh-ogoh tidak diwajibkan dalam ajaran Hindu. Ia bahkan tidak ada dalam Veda. Ia adalah tradisi budaya yang berkembang dari bawah. Dari kreativitas masyarakat, bukan dari perintah kitab suci. Fakta keempat. Bahan bakunya berevolusi drastis. Awalnya ogoh-ogoh dibuat dari bambu dan kayu. Hanya wajah dan tangan dari styrofoam. Tapi sekitar tahun 2011, seluruh tubuh mulai dibuat dari styrofoam karena lebih ringan dan mudah dibentuk. Sampai akhirnya, pemerintah melarang penggunaannya karena tidak ramah lingkungan. Fakta kelima. Ogoh-ogoh bisa bergerak sendiri. Sejak 2018, mulai bermunculan ogoh-ogoh dengan mesin di dalamnya. Salah satu yang paling terkenal adalah ogoh-ogoh Kumbakarna dari Banjar Tainsiat dan Pasar 2019, yang bisa bangkit dari posisi tidur dan berdiri sendiri. Saat ribuan orang melihatnya bergerak di malam gelap, batas antara seni dan horor menjadi sangat tipis. Fakta keenam. Tidak semua dibakar. Meski secara tradisi ogoh-ogoh harus dibakar di lapangan kuburan desa sebagai simbol pemurnian, kini banyak Banjar yang menyimpan ogoh-ogoh mereka untuk dipamerkan dan dikompetisikan. Apakah ini mengubah makna ritualnya? Itu pertanyaan yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Bagian 6. Ogoh-ogoh melampaui Bali. Dan satu hal terakhir yang jarang disadari orang, ogoh-ogoh sudah tidak hanya milik Bali. Pawai ogoh-ogoh kini sudah pernah diadakan di Banyuwangi, Yogyakarta, Semarang, Papua, bahkan di Belgia. Sebuah tradisi yang asal-usulnya bahkan tidak tercatat dalam kitab suci, kini sudah mendunia. Mungkin itulah kekuatannya yang sesungguhnya. Ogoh-ogoh tidak butuh legitimasi tulisan. Ia hidup di tangan manusia yang membuatnya, di teriakan mereka yang mengaraknya, dan di api yang membakarnya habis setiap tahun. Dan setiap tahun, ia lahir kembali. Jadi, saat kamu melihat ogoh-ogoh di arak malam ini, ingat ini. Itu bukan sekedar patung. Itu adalah pertanyaan yang dilempar ke langit malam. Tentang siapa kita, apa yang kita takuti, dan apa yang berani kita lepaskan. Selamat Hari Raya Nyepi. Kalau video ini membuka wawasan baru buat kamu, tinggalkan komentar di bawah. Bagian mana yang paling mengejutkan? Jangan lupa subscribe, karena masih banyak misteri Bali yang belum kita bongkar bersama.